Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putria Dewi Tasari, NIM 190301940008, yang kali ini akan berbagi informasi terkait dengan struktur dan fungsi dari nukleus, kemudian ada materi genetik dan sintesis protein. Oke, yang pertama yaitu struktur dan fungsi nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Nukleus sebagai organel pengatur memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadi tempat penyimpan materi genetik berupa DNA. Dan yang kedua merupakan untuk mengatur aktivitas sel dengan cara menentukan jenis dan waktu sintesis protein tertentu. Protein-protein seperti enzim dan hormon yang berperan dalam metabolisme tubuh diproduksi dengan perintah yang datang dari nukleus. Perintah ini muncul dalam bentuk mRNA atau RNA messenger yang dihasilkan oleh nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang mengandung untaian panjang DNA yang mengikat protein histon. DNA mengandung gen. Gen adalah unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu. Selain itu, di dalam nukleus terdapat organel nukleolus atau anak inti. Nukleolus atau anak inti berfungsi dalam sintesis rRNA atau RNA ribosom yang digunakan untuk membentuk dan menyusun ribosom. Pada sel eukariotik, nukleus memiliki membran ganda atau dua lapis yang disebut sebagai selubung nukleus. Pada membran tersebut terdapat pori-pori kecil dengan diameter antara 30 sampai 100 nanometer. Pori kecil ini berfungsi sebagai jalur keluar masuknya molekul-molekul dari dan ke dalam nukleus. Beberapa pori-pori juga menyambung pada organel retikulum endoplasma atau RE, sehingga molekul yang dikeluarkan dari nukleus dapat langsung masuk dalam retikulum endoplasma. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai materi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA tersusun dari ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan genom. Selanjutnya, ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen, yang dalam hal ini adalah protein. Gambar berikut ini. Ada DNA dan RNA. DNA, deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA ribonukleik acid. DNA dan RNA merupakan suatu polinukleotida. Keduanya memiliki unsur penyusun yang sama, yaitu nukleotida. Bisa dilihat pada gambar yang pada kanan atas, merupakan penyusun dari nukleotida. Yang pertama ada gugus fosfat yang ditandai dengan warna merah. Yang kedua adalah gula pentosa. Dalam hal ini ditandai dengan warna biru. Dan yang terakhir adalah basa nitrogen yang berwarna-warni.
Terdapat dua jenis basa nitrogen, ada purin dan pirimidin. Basa purin adalah basa yang memiliki dua cincin organik, sedangkan basa pirimidin hanya memiliki satu cincin organik. Pada gambar terlihat perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama yaitu DNA merupakan memiliki rantai ganda yang menguntai atau biasa disebut sebagai double helix. Sedangkan RNA hanya memiliki satu rantai atau satu helix saja. Perbedaan yang kedua terletak pada gula pentosa. Pada DNA, gula pentosa yang dimiliki adalah gula deoksiribosa. Sedangkan gula pentosa pada RNA yaitu gula ribosa. Sesuai dengan namanya, deoksi dan ribosa. Perbedaan dua gula ini terdapat pada strukturnya, yaitu terletak pada gugus hidroksil atau gugus hidrogen yang diikat pada rantai nomor 2. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada basa nitrogennya. Dalam DNA, basa nitrogen memiliki 4 jenis, pada DNA memiliki 4 basa nitrogen yaitu sitosin, guanin, timin, dan adenin. Sedangkan pada RNA tidak memiliki timin, sehingga basa nitrogen yang dimilikinya yaitu sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Basa-basa nitrogen purin dan pirimidin ini, baik pada DNA maupun RNA, akan membentuk ikatan hidrogen berpasangan. Sitosin akan berpasangan dengan guanin, adenin dengan timin. Ingat, pada RNA tidak ada timin, sehingga adenin akan bergabung atau berikatan dengan urasil. Setelah ada DNA dan RNA, kita akan masuk pada pembahasan RNA atau ribonukleik asid. Asam ribonukleat atau RNA atau asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA memiliki 3 macam. Yang pertama ada mRNA, yang kedua ada tRNA, dan yang ketiga adalah rRNA. Yang pertama, mRNA atau disebut juga sebagai messenger RNA atau RNA messenger atau RNA duta, RNAD, atau juga bisa disebut sebagai RNA kurir. mRNA merupakan RNA terpanjang yang terbentuk atau berbentuk pita tunggal. Nah, fungsi dari mRNA sendiri adalah sebagai pola cetakan membentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon, karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Jenis RNA yang kedua yaitu tRNA atau RNA transfer. tRNA merupakan RNA terpendek yang berperan sebagai penerjemah kodon atau yang penerjemah dari mRNA, dan fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan langsung dengan kodon atau yang berhubungan langsung dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut sebagai antikodon. Jenis RNA yang terakhir yaitu rRNA atau RNA ribosom, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Struktur dari rRNA berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA diduga mempunyai fungsi untuk menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Nah, setelah membahas terkait dengan struktur dan fungsi nukleus, kemudian di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA dan RNA, kali ini kita akan membahas mengenai
sintesis protein. Dalam proses sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Proses yang pertama yaitu replikasi. Replikasi diawali dari denaturasi awal yang terjadi pada DNA. Kemudian DNA akan membuka rantainya, rantai double helix DNA akan membuka pada suatu daerah yang disebut dengan replication fork atau garpu replikasi dengan bantuan enzim helikase. Dengan terbukanya rantai double helix, untayan DNA yang baru terbentuk yang merupakan komplement dari untayan DNA induk. Nah, untayan DNA baru ini kemudian akan disintesis menjadi DNA kembali dengan enzim DNA polimerase. Untuk memperjelas proses transkripsi dan proses translasi, kita lihat video berikut ini. Ini adalah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam sel terdapat struktur yang disebut sebagai nukleus atau inti. Nukleus berisi genom. Pada manusia, genom-genom berada pada 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untayan panjang DNA yang terusun atau tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan protein histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut sebagai gen. Gen ini berisi petunjuk untuk membentuk protein. Ketika gen diaktifkan oleh enzim yang disebut dengan RNA polimerase yang menempel pada awal gen yang bergerak di sepanjang DNA akan berikatan dengan mRNA. Untayan mRNA berasal dari basa nitrogen bebas yang terdapat dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa yang akan berikatan dengan mRNA. Proses ini disebut dengan proses transkripsi. Sebelum mRNA dapat digunakan sebagai template untuk sintesis protein, proses ini melibatkan suatu penghapusan dan penambahan bagian dari mRNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut sebagai ribosom. Ribosom mengikat mRNA. Kemudian ribosom membaca kode dari mRNA untuk menghasilkan rantai-rantai asam amino dengan bantuan tRNA. Ada 20 jenis asam amino penyusun protein. Molekul tRNA membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa penyusun mRNA dibaca sekaligus oleh tRNA untuk menghasilkan asam amino tertentu. Kemudian terbentuk rantai asam amino. Setelah asam amino terakhir ditambahkan dengan kode stop, rantai-rantai asam amino tadi membentuk asam amino primer dan akan membentuk atau berubah bentuk menjadi bentuk sekunder, tersier, atau kuartener untuk menghasilkan suatu protein. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan struktur dan fungsi nukleus, materi genetik, dan proses sintesis protein. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.